Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Servina Nur Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi kelas 6C. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul instrumen penelitian, sumber dan jenis data. Nah, apakah kalian sudah tahu apa instrumen penelitian itu, sumber dan jenis data? Nah, jika belum, mari disimak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Materi yang pertama yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data, berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan. Itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. Namun, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Kedudukan penelitian dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen. Yang pertama yaitu A. Responsif. Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Sebagai manusia, ia bersifat interaktif terhadap orang dan lingkungannya. B. Dapat menyesuaikan diri. Manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dan dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data. Misalnya, ia dapat menilai tingkatan karya seni hanya dengan melihat perhiasan di rumah. C. Menekankan keutuhan. Manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, sebagai konteks yang berkesinambungan, di mana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang real, benar, dan mempunyai arti. D. Mendasari diri atas perluasan pengetahuan. Manusia sebagai instrumen sewaktu melakukan fungsinya sebagai pengumpulan data dengan menggunakan berbagai metode, tentu saja sudah dibekali dengan pengetahuan dan mungkin latihan-latihan yang diperlukan. E. Memproses data secepatnya. Kemampuan lain yang dapat
ada pada manusia sebagai instrumen ialah memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inquiry atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis sewaktu berada di lapangan dan menguji hipotesis itu pada respondennya. F. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtiarkan. Manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan lainnya, yaitu kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden. G. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang lazim dan idiosinkratik. Manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi. Selanjutnya yaitu kualitas pribadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya. Hubungan yang memerlukan kualitas pribadi penelitian terutama pada waktu proses wawancara terjadi. Pada dasarnya, penelitian itu hendaknya memiliki sejumlah kualitas pribadi sebagai berikut: toleran, sabar, menunjukkan empati, menjadi pendengar yang baik, manusiawi, bersikap terbuka, jujur, objektif, berpenampilan menarik, mencintai pekerjaan wawancara, senang berbicara. Selanjutnya, peningkatan kemampuan penelitian sebagai instrumen. Caranya adalah dengan melatih kemampuan seperti dimaksud di atas secara khusus dalam situasi buatan atau situasi klinis. Yang dilatih adalah kemampuan mengadakan wawancara, melakukan pengamatan pada berbagai macam situasi, melatih cara mendengarkan, dan hal itu dilakukan sebaiknya atas bimbingan orang yang berpengalaman. Materi yang selanjutnya yaitu B. Sumber dan jenis data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi seperti peraturan-peraturan, maka peraturanlah yang menjadi sumber datanya, sedangkan isi peraturan adalah data penelitiannya. 1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama, dan data itu dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video, audio visual, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. 2. Sumber tertulis. Walaupun dikatakan bahwa di luar kata dan tindakan merupakan sumber data, kedua, jelas. Hal itu tidak bisa diabaikan dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan, berasal dari sumber tertulis, dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Foto. Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai sumber data untuk penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sangat atau sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya yaitu data statistik. Penelitian kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan berbagi keperluan. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Demikian pula, statistik dapat membantu penelitian mempelajari komposisi, distribusi,
penduduk dilihat dari segi usia, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan, mata pencarian, tingkat kehidupan, sosial ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.